Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Kaprawi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya jurnal saya. Dan karya jurnal saya berjudul Sejarah Fotografi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada abstrak. Foto yang dibuat lebih dari seabad yang lalu itu didefinisikan sebagai lukisan light atau membuat gambar dengan cahaya. Fotografi adalah proses untuk mendapatkan representasi yang akurat atau benar dan benar. Objek dengan reaksi kimia antara sinar juga berbeda, memancarkan energi ke permukaan yang disiapkan bahan kimia sebagai media perekam. Fotografi dapat merekam objek nyata, gambarnya sangat mirip dengan aslinya. Penemuan revolusioner ini disebut kecemburuan para pelukis pada saat itu. Karena dengan penemuan fotografi seakan mengancam kehidupan para pelukis realistis dan naturalis dengan tujuan representasi realistik yang sama kehidupan sehari-hari. Selain itu, akurasi fotografi juga tercermin dalam reaksi penolakan berasal sebuah agama yang seperti ditulis dan berbunyi Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri dan tidak ada mesin buatan manusia yang akan melakukannya menyempurnakan citra Allah. Yang selanjutnya, yang pertama itu ada pendahuluan. Kelahiran fotografi tidak hanya ditemukan tetapi melalui fase deretan tokoh perintis yang cukup panjang. Prinsip asli ilmuwan Cina yang bernama Moti mengenalkan fotografi sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang menunjukkan kapan sinar cahaya dipancarkan oleh objek melarikan diri melalui lubang kecil ke ruangan gelap. Kemudian bayangan benda tersebut diproyeksikan sesuai dengan bentuk aslinya. Teori tersebut juga diperkuat oleh beberapa ilmuwan dari Barat seperti Aristoteles. Dari hal tersebut, pada hakikatnya prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam fotografi bertumpu pada dua ilmu, yaitu fisika dan kimia. Dari ilmu fisika dilakukan dengan observasi terhadap sinar yang memancarkan dari suatu objek yang menembus melalui lubang kecil atau pinhole akan menghasilkan bayangan dari objek benda tadi secara terbalik tak tepat sesuai dengan aslinya. Dan ilmu kimia itu ditemukan pada 1725. Terjadi suatu energi dengan fotografi yang ditandai dengan penelitian Johann Reins tentang proses kimiawi dengan menggelapkan larutan garam perak dengan bantuan sinar atau cahaya. Yang selanjutnya, tinjauan pusaka. Dalam kajian fotografi ini tentang sejarah awal mulanya fotografi, pengertian fotografi, dan banyak hal-hal yang terkait dengan perihal sejarah fotografi. Selanjutnya ada pengertian fotografi. Fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan grafis yang berarti gambar. Secara harfiah, fotografi dapat diartikan sebagai teknik melukis dengan cahaya. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan fotografi. Fotografi adalah sebagai alat dokumentasi yang dikenal saat ini tidak hanya berkembang dalam bentuk diam dan dinding dengan figura, majalah dan koran dan lain-lain sebagainya, namun disajikan bersama dengan audio visual atau yang disebut dengan convergence. Awal mula fotografi dilakukan oleh Louis J.M. diumumkan pada pertemuan Prince Academy di Paris yang dicatat sebagai hari kelahiran fotografi. Dan walaupun uji coba fotografis ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Joseph Nichols bertahun-tahun sebelum Daguerre. Dan fotografi masuk ke Indonesia pertama kali pada masa kolonial yang diamalkan. Pada saat itu fotografi berfungsi sebagai bahan untuk laporan, digunakan juga untuk mengatur strategi militer, arsip pendudukan, pendidikan, pengembangan kota, hingga bahan-bahan ilustrasi untuk kartu pos, untuk souvenir, dan berita pada surat kabar. Yang selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian data kualitatif dengan mengambil dari beberapa sumber materi di internet, baik itu jurnal, makalah, dan buku tentang sejarah fotografi. Yang selanjutnya ada data, diskusi, dan hasil temuan. Awal abad 17, ilmuwan Italia Angelo Sala menemukan bahwa bila serbuk perak nitrat dikenai cahaya, warnanya akan berubah menjadi hitam. Bahkan saat itu dengan komponen kimia tersebut, ia telah berhasil merekam gambar-gambar yang tak bertahan lama. Hanya saja masalah yang dihadapinya adalah menyesuaikan proses kimia setelah gambar hal itu terekam sehingga permanen. Yang selanjutnya, pada tahun 1839, Daguerre mencoba mengembangkan penemuan Niepce lebih lanjut dengan membuat penemuan berupa plat yang didesentasi dengan perak klorida, kemudian dipaparkan dengan uap ion dioksida. Perak menjadi fotosintesis setelah dikeringkan sehingga dapat mengukur lama penyinaran. Yang terakhir, selanjutnya kesimpulan.
Sejarah fotografi dimulai sejak abad ke-19 di tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Di dalam perkembangan fotografi saat itu telah menimbulkan bermacam-macam genre, jenis atau aliran fotografi. Secara bertahap, fotografi berkembang ke arah penyempurnaan kualitas gambarnya sehingga pada akhir ke abad ke-19, fotografi telah menjadi atau mencapai kualitas hasil yang mendekati seperti yang dikenal sekarang. Banyak beberapa tokoh ilmuwan yang mengemukakan tentang sejarah fotografi sehingga sampai saat ini fotografi bisa berkembang di setiap penjuru dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.